Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Arvini Keresa dengan NIM 24065004 dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemancar dan penerima FM. Yang pertama adalah pemancar FM. Pemancar FM itu adalah sebuah teknologi yang kita gunakan untuk mengirimkan suatu sinyal dengan cara memodulasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu bisa melintas dan merambat melalui udara dan juga bisa merambat melalui sebuah ruang angkasa yang hampa tanpa udara karena gelombangnya itu tidak memerlukan media pengangkut. Kemudian komponen utama dari pemancar FM ada osilator RF, modulator FM, penguat RF, dan antena. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari pemancar FM. Pemancar FM sendiri itu bekerja dengan mengubah suatu frekuensi gelombang pembawanya sesuai dengan amplitudo sinyal informasi yang ada di audio. Tujuannya itu adalah untuk mentransmisikan sebuah informasi melalui udara menggunakan gelombang radio. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis pemancar FM. Pemancar FM sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama adalah pemancar FM mono dan yang kedua adalah pemancar FM stereo. Pemancar FM mono sendiri adalah sebuah pembangkit gelombang radio ataupun pemancar radio yang disebut sebagai modulator, yakni suatu rangkaian yang melakukan proses memodulasi untuk menumpangkan sebuah data pada frekuensi gelombang pembawa, yaitu sinyal informasi agar bisa dikirim ke penerima. Biasanya gelombangnya itu juga berbentuk dalam gelombang sinus. Pemancar FM stereo, di mana pemancar FM stereo adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk menyalurkan sinyal audio, biasanya itu seperti musik atau pesan suara yang ingin disampaikan dalam bentuk format stereo melalui gelombang radio FM. Sedangkan FM atau frequency modulation itu didefinisikan sebagai deviasi frekuensi sesaat sinyal pembawa atau dari frekuensi yang tidak termodulasi sesuai dengan amplitudo sesaat sinyal pemodulasinya. Gambar di atas menunjukkan bentuk dari sinyal FM itu sendiri. Baiklah, selanjutnya ada jenis-jenis frekuensi. Yang pertama adalah frekuensi carrier. Frekuensi carrier ini adalah sebuah gelombang radio yang berfungsi untuk membawa sinyal informasi baik berbentuk suara maupun data dengan cara dimodulasi, yaitu dengan mengubah frekuensi atau amplitudonya. Yang kedua adalah sinyal informasi. Sinyal informasi atau frekuensi informasi adalah sebuah sinyal yang dibawa oleh frekuensi carrier baik berupa suara maupun data. Yang ketiga ada frekuensi simpangan. Frekuensi simpangan sendiri adalah jumlah getaran suatu frekuensi dalam 1 detik. Selanjutnya kita masuk kepada penerima FM. Penerima FM adalah sebuah rangkaian yang berfungsi untuk menerima suatu sinyal modulasi dari pemancar FM dan melakukan pemrosesan data kembali sebelum diolah lebih lanjut dan kemudian akan demodulasikan ke dalam bentuk sinyal keluaran seperti sinyal aslinya atau sinyal yang akan dikirimkan. Lalu cara kerja penerima FM. Yang pertama ada osilator. Osilator itu bertugas untuk membangkitkan sebuah frekuensi lokal yang digunakan untuk mencampurkan sinyal RF dari antena agar menghasilkan sebuah sinyal IF yang tetap, sehingga dapat memudahkan proses stimulasi dan seleksi saluran. Yang kedua ada penguat IF. Penguat IF ini bertugas untuk menguatkan frekuensi menengah dari hasil pencampuran getaran listrik dari lingkaran penala yang dicampur pada bagian mixer. Yang ketiga ada detektor. Detektor ini berfungsi untuk mengubah variasi frekuensi sinyal pembawa menjadi sinyal audio ataupun tegangan yang dapat didengar. Selanjutnya ada penguat audio. Penguat audio ini berfungsi sebagai
penguat sinyal audio berlevel rendah seperti hasil detektor radio, mikrofon, ataupun sumber musik. Dia akan menjadi sinyal berlevel tinggi yang cukup kuat untuk menggerakkan loudspeaker atau perangkat output lainnya. Lalu yang terakhir ada sumber tegangan. Sumber tegangan ini berfungsi untuk memberikan daya listrik terhadap setiap bagian penerima FM. Tanpa ada tegangan listrik, maka bagian-bagian pada penerima FM itu tidak dapat bekerja. Sumber listrik yang digunakan adalah sebuah sumber tegangan DC atau tegangan baterai. Jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah sebuah sistem pemancar dan penerima FM itu merupakan contoh implementasi rekayasa elektronika yang efektif untuk komunikasi audio nirkabel. Pemancar FM itu bekerja dengan memvariasikan frekuensi gelombang pembawa menggunakan sinyal informasi melalui serangkaian komponen yang terdiri dari osilator, modulator, penguat RF. Kemudian di sisi lain, FM itu secara selektif menangkap dan mengubah sinyal termodulasi kembali menjadi sinyal suara aslinya melalui tahapan penguatan RF, pencampuran frekuensi, penguat IF, dan demodulasi. Kombinasi yang terstruktur dari komponen-komponen ini memungkinkan sebuah transmisi dan penerimaan informasi audio dengan fidelitas tinggi dan ketahanan yang baik terhadap gangguan, yang menjadi alasan utama popularitas teknologi radio FM hingga pada saat ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.